Nah, sekarang negative skin friction. Kita masuk subbab yang baru, negative skin friction. Nah, negative skin friction bisa timbul karena timbunan lempung di atas tanah granuler. Nah, penjelasannya gimana? Kok lempung ditimbun di atas tanah granuler, kok bisa muncul negative skin friction? Nah, penjelasannya seperti apa? Kita buka di papan tulis. Nah, tadi timbunan lempung di atas tanah granuler. Misalnya ini ini permukaan tanah, ini tiang. Ini kasus pertama ya. Bagian atas ini lempung, bagian bawah granuler. Ini lempung. Misalnya lempung ditimbun, ini tanah granuler. Nah, seperti yang kita ketahui, lempung itu mengalami konsolidasi. Nah, lempung itu mengalami konsolidasi. Nah, ketika dia ditimbun, perlahan-lahan dia akan akan mampat. Perlahan-lahan dia akan mampat seperti ini. Nah, turun mampat seperti ini. Akibat mampatnya apa? Nah, karena di sini ada lekatan, ketika tanahnya ini turun, dia ikut menggeret geret tiangnya ini ke bawah. Nah, ini negatif skin friction. Kenapa negatif? Biasanya skin friction itu ke atas. Ini arahnya kebalikannya, jadi namanya negatif skin friction. Nah, kalau ini ini semakin besar atau pada kondisi tertentu ini besar, dia bisa melebihi kapasitas bisa membuat fondasi tidak stabil. Fondasi bisa runtuh. Nah, itu tadi ya penjelasan negative skin friction, lempung di atas tanah granuler. Nah, sekarang timbunan tanah granuler di atas lempung. Nah, penjelasannya seperti apa? Kasus kedua. Nah, misalnya yang atas granuler, yang bawah lempung. Ini ada tiang. Ini granuler. Ini lempung. Nah, ini sama. Ini tanah granuler ini membebani lempung, sehingga apa? Dia turun, lempungnya ini turun, ini akan menggeser. Nah, ini tertimbul negatif skin friction di bagian bawah. Paham ya? Nah, kasus ketiga adalah penurunan muka air tanah di lapisan lempung. Nah, kenapa bisa penurunan muka air tanah di lapisan lempung? Kenapa bisa menimbulkan negatif skin friction? Nah, kita ilustrasikan di blackboard kita. Sekarang kasus ketiga. Kasus ketiga, misalnya kita punya kasus ketiga. Kita punya permukaan tanah. Mungkin coklat saja. Kita punya permukaan tanah. Terus kita punya tile. Terus dia ada muka air tanah.
Misalnya muka air tanah awal itu di sini, anggap saja ekstrimnya di sini. Muka air tanah awal di sini. Terus dia diturunkan sekian. Diturunkan sekian. Ini muka air tanah kedua. Nah, efeknya apa? Misalnya kita tinjau di tanah di titik sini. Misalnya tanah di titik A. Kita tinjau di titik A. Nah, misalnya ini perbedaan kedalamannya, misalnya ini L1. Terus ini perbedaannya misalnya Z. Berarti tekanan efektifnya berapa awalnya? Tekanan efektifnya PA over burden efektif awal berapa? Di atas ini ya, gamma aksen dikali L plus Z, L1 plus Z. Nah, terus gara-gara diturunkan gimana? PA2 aksen, ini PA1 aksen, sama dengan ketika diturunkan ini jadi gamma biasa. Ini jadi gamma biasa. Kering ya, gamma B dikali L1 ditambah gamma aksen kali Z. Nah, paham ya? Nah, otomatis apa? Otomatis PA2 ini lebih besar daripada PA1 aksen. Tekanan overburden efektif di titik A kasus A setelah penurunan itu lebih besar daripada tekanan overburden di titik A kasus sebelum penurunan airnya. Akibatnya apa? Ketika tekanan overburden efektifnya naik, otomatis dia akan konsolidasi lagi. Nah, kalau konsolidasi lagi apa? Akibatnya tanahnya turun, terus dia akan menimbulkan negative skin friction. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui penyebab negative skin friction, kita mau menghitung negative skin friction pada timbunan lempung di atas tanah granuler. Nah, atasnya lempung, bawahnya tanah granuler. Nah, Fn-nya negative skin friction, Fn di sini negatif, F itu skin friction. Nah, ini sama ya, K aksen sigma 0 itu karena overburden kali tangan delta. Nah, K-nya sama dengan K0 sama dengan 1 min sinus phi. Terus deltanya sama dengan setengah sampai 0,7 phi. Setengah sampai 0,7 phi. Nah, terus kita nyari Qn-nya. Nah, Qn-nya ini kita kita jumlahkan semua di sekeliling ini. Kita integrasi antara dari 0 sampai Hf. Nah, sampai kedalaman Hf. Nah, ini nanti ketemu ini. Kalau nggak percaya nanti diintegrasi. Integrasikan ya. F di sini ada subscript F ini fill atau timbunan. Nah, itu ya. Nah, ini kalau tanahnya tidak terendam, berarti ini nggak pakai aksen, gamanya nggak pakai gamma aksen, tapi pakai gamma B. Kalau misalnya clay-nya ini kering, berarti ini pakai gamma B. Paham ya? Terus kasus kedua, tanah granular di atas tanah lempung. Nah, kalau ini ada ini tanah granular, sand, terus di atas lempung, bawahnya lempung. Nah, ada garis yang namanya garis neutral plane. Nah, garis neutral plane ini dari permukaan lempung. Ingat, permukaan lempung
sampai L kedalaman L1. Nah, terus L itu dihitung dari permukaan tanah ini, permukaan sand sampai kedalaman ini. Paham ya? Nah, Z dihitung dari permukaan lempung. Z dihitung dari permukaan lempung. Nah, pertama-tama kita cari L1. Lokasi L1 itu di mana? Kita cari L1 pakai rumus ini. Nah, kalau untuk N bearing pel, L1 sama dengan L min HF. Nah, F itu fill, berarti L min HF itu sama dengan dari sini sampai sini. Nah, terus sigma over burdennya, sigma 0 itu over burden sama dengan berat ini gamma F dikali HF ditambah berat tanah yang bawah. Misalnya yang bawah ini. Nah, gamma aksen dikali Z. Nah, ini gamma F aksen juga ya, ini gamma F aksen. Terus untuk nyarinya P dikali Fn diintegralkan terhadap Z, Z-nya dari 0 sampai L1. Nanti ketemunya ini.